Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Rozia SPD MA dan yang sama-sama kita hormati yaitu teman-teman rekan-rekan PPG UIR Universitas Islam Riau. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga masih bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Salat beriringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Widyawaris Fatima, rekan saya Ica Tri Alfihan dan Cesar Fatur Rahman. Presentasikan hasil diskusi mata kuliah pemahaman peserta didik dengan judul Strategi Transformatif Analisis Kasus Pembelajaran Bu Sinta. Nah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Ica. Saya di sini saya Ica Tri Alfihan akan menjelaskan analisis mendalam tentang akar penyebab masalah yang dihadapi oleh Ibu Sinta, di mana kasus ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ada 4 faktor yang menjadi permasalahan di dalam kelas Bu Sinta ini. Yang pertama ada faktor guru, yaitu Bu Sinta ini masih menggunakan metode ceramah yang dominan. Dan yang kedua, Bu Sinta ini terlalu fokus terhadap hasilnya, bukan proses siswanya. Nah, yang ketiga itu dia memaksa siswa itu untuk aktif berpartisipasi tanpa melakukan adanya bantuan secara bertahap atau biasa kita kenal dengan tahapan scaffolding. Nah, untuk faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan atau kurikulum, di mana kelas kurang kondusif. Yang kedua, budaya fokus nilai. Yang ketiga, kurang dukungan kolaborasi. Dan materi yang digunakan juga tidak kontekstual, artinya tidak dekat dengan lingkungan sekitar siswa. Nah, faktor yang ketiga adalah faktor murid. Yang pertama, murid di kelas Bu Sinta ini terlalu menunggu instruksi dari gurunya. Akhirnya mereka memiliki perasaan untuk takut salah, dan akhirnya karena berfokus untuk hasil yang tinggi, murid-murid di kelas Bu Sinta ini akhirnya saling mencontek satu sama lain agar mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga, murid-murid di kelas Bu Sinta ini kurang percaya diri dan tidak terbiasa terlatih untuk menjadi siswa yang lebih kritis. Nah, faktor yang terakhir adalah faktor materi atau metode, di mana pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Sinta ini pembelajaran terlalu satu arah. Yang kedua, proyek Bu Sinta ini tidak menggunakan scaffolding, akhirnya proyek itu tanpa arahan. Artinya materi itu hanya berpusat pada guru, tidak berpusat pada siswa. Nah, yang ketiga, tugasnya kurang variatif dan tidak adanya diferensiasi. Nah, setelah kami berdiskusi, kami sudah menemukan akar permasalahan yang kami kemas dalam bentuk diagram fishbone. Dan apa dampak dari keempat faktor ini, yaitu dampak yang dialami oleh kelas Bu Sinta di kelas 11 IPS 2, yaitu kelasnya menjadi pasif, muridnya itu suka mengantuk dan hanya menunggu instruksi dari Bu Sinta saja. Nah, yang kedua, tergantung pada Bu Sinta atau terlalu fokus kepada gurunya, akhirnya mereka ini menjadi siswa yang tidak mandiri. Nah, yang terakhir, takut dan bingung saat melakukan tugas, terutama tugas analisis. Sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, untuk materi berikutnya yaitu tentang landasan teori yang akan dijelaskan oleh rekan saya Cesar. Kepada Cesar, silakan. Saya Cesar Fatur Rahman akan melanjutkan penjelasan dari Ica. Yang pertama yaitu kami memiliki landasan teori yang pertama, konstruktivisme sosial. Yang pertama, Vygotsky dan interaksi sosial, yaitu pembelajaran bukanlah proses individu yang terisolasi, melainkan hasil dari interaksi sosial yang bermakna. Yang kedua yaitu zone of proximal development, jarak antara apa yang dapat dilakukan siswa secara mandiri dan apa yang dapat dicapai dengan bimbingan ahli. Kemudian yaitu kolaborasi antar siswa, yaitu pemanfaatan teman sebaya, more knowledge others, untuk mempercepat pemahaman konsep yang kompleks. Kemudian dialog aktif dan
internalisasi, yaitu proses diskusi aktif memungkinkan siswa untuk mengubah hal tersebut. Kemudian lanjut yaitu pada landasan teori yang kedua, yaitu humanisme dan belajar sosial. Yang pertama, teori belajar sosial atau Bandura. Pembelajaran terjadi melalui pengalaman dan pendekatan perilaku dengan orang lain, bukan sekedar respons otomatis terhadap stimulus. Kemudian dilanjutkan pada fokus humanisme, yaitu menempatkan siswa sebagai individu utuh. Pendidikan bertujuan untuk aktualisasi diri melalui pengalaman belajar yang bermakna. Kemudian yaitu psikologi safety, yaitu syarat utama kognisi. Lingkungan yang aman secara emosional memungkinkan otak berfungsi optimal untuk menyerap informasi yang baru. Kemudian yaitu self efisiensi, yaitu keyakinan siswa atas kemampuan mereka sendiri dalam menyelesaikan sebuah tugas. Kepercayaan diri ini menentukan intensitas usaha dan ketekunan belajar. Baik, kemudian strategi solusi yang pertama yaitu pembelajaran aktif dan scaffolding. Yang pertama yaitu implementasi pembelajaran aktif, mendorong diskusi kelompok dan studi kasus untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Yang kedua yaitu aplikasi scaffolding, memberikan dukungan terhadap siswa hingga siswa mampu menguasai konsep itu sendiri. Yang ketiga yaitu umpan balik berkelanjutan, yaitu fokus pada perbaikan proses berpikir siswa, bukan sekedar hasil atau jawaban. Yang keempat yaitu reduksi beban kognitif, yaitu menyusun instruksi yang terstruktur agar siswa fokus pada inti materi pembelajaran. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang strategi transformasi lingkungan dan diferensiasi. Jadi pertama yaitu budaya kelas yang inklusif. Jadi Ibu Sri bisa menciptakan ruang aman di mana setiap siswa merasa dihargai tanpa memandang latar belakang atau kecepatan belajarnya. Yang kedua yaitu meaningful learning. Jadi guru tersebut bisa menghubungkan materi akademis dengan pengalaman dunia nyata siswa yang relevan bagi kehidupan siswa di kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga yaitu personalisasi jalur belajar. Jadi guru bisa memberikan otonomi kepada siswa untuk memilih cara mereka mengeksplorasi konsep diferensiasi prosesnya. Yang keempat yaitu sistem evaluasi berbasis progres. Jadi di sini guru bisa mengukur keberhasilan berdasarkan pertumbuhan individual dari siswa yang bukan hanya sekedar standar kaku saja. Nah, jadi ini ada matrik strategi diferensiasinya, yaitu ada aspek konten. Jadi implementasi strateginya, guru bisa menyediakan materi dalam berbagai format seperti video, teks, audio, sesuai dengan kesiapan siswa tersebut. Nah, selanjutnya yaitu proses. Jadi guru bisa menggunakan teknik scaffolding dan pengelompokan fleksibel. Nah, selanjutnya itu produk. Jadi guru bisa memberikan pilihan hasil akhir seperti laporan tertulis, presentasi visual, atau proyek tangan yang bisa dihasilkan oleh siswa tersebut. Next. Nah, jadi kesimpulan untuk materi ini yaitu sinergi teori dan praktik. Guru bisa mengkombinasi antara teori akademis dan praktik lapangan. Itu adalah kunci utama dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya itu peran baru guru. Guru harus bertransformasi menjadi fasilitator yang membimbing siswa. Jadi guru itu bukan hanya menjadi senternya saja, melainkan guru juga harus memberikan siswa bisa mencari informasi dari berbagai sumber. Nah, selanjutnya yaitu ekosistem siswa. Jadi siswa bisa membangun ekosistem pendidik yang sepenuhnya berpusat pada siswa untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Lebih terkurang mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.